Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tashbahu alal khair ahi dan uhti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dipancarluaskan dari Lestari FM, stasiun radio kesayangan milik kita semua, yang mengudara di frekuensi 142,8. Apa kabar ahi dan uhti sekalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap semangat meskipun hari semakin larut. Bertemu lagi bersama dengan saya, Lesta Gantara, di acara Torehan Hati dalam edisi hari ini, Rabu tanggal 23 2018. Ahi dan uhti sekalian, dalam 1 jam ke depan sampai jam 10 malam, saatnya kita mendengarkan kajian-kajian Islami yang pada malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zafirin. Sebelum mendengarkan kajian Islami malam ini, mari kita dengarkan dulu murotal surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana semuanya? Pasti hatinya sudah tentram dong setelah mendengarkan murotal. Semoga dengan mendengarkan ataupun ikut membaca surah Al-Kahfi, kita mendapatkan syafaat yang berlimpah di kemudian hari nanti. Ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan yang baik merupakan tanda keimanan. Ucapan yang baik menghalangi masuknya bisikan syaitan ke dalam hati manusia. Ucapan yang baik merupakan sebab ampunan. Ucapan yang baik sebab keselamatan dari api neraka. Ucapan yang baik sebab dimasukkan ke dalam surga. Berkata baik juga merupakan tradisi para salafus sholih, di antaranya kisah Rabi' bin Hashim. Sesungguhnya kebanyakan orang takut azab Allah karena dosa-dosa yang dilakukan orang lain, tetapi merasa aman dari dosa-dosa mereka sendiri. Karenanya, marilah kita berjihad untuk selalu menjaga lisan kita, mengarahkannya pada hal-hal yang baik, dan menahannya dari ucapan yang buruk. Mulai sekarang, kurangilah kalimat-kalimat celaan, umpatan, sindiran, makian, baik kepada teman, bawahan, bahkan pada anak-anak kita. Nah, itulah tentang faedah dari perkataan yang baik. Ternyata buah perkataan yang baik sangat banyak sekali ya. Kemudian seperti biasa kita membuka pertanyaan interaktif lewat SMS maupun WhatsApp. Silakan hubungi 0896 5432 1164. Terima kasih kepada Ahi maupun Uhti yang telah memberikan pertanyaan terkait kajian kita pada malam ini. Kita langsung saja membaca satu pertanyaan dari Ahi Darmawan di Sulu Suban. Dengan pertanyaan, Uhti, gimana sih caranya biar bisa mengenal orang tanpa membutuhkan waktu yang lama dengan mengetahui seluk-beluk latar belakang dan kesehariannya dan tanpa bertanya-tanya kepada orang tersebut? Nah, itu dia pertanyaannya. Bagaimana Pak Ustadz? Bisa langsung dijawab? Oke, baik. Untuk Ahi Darmawan ada 2 cara ya. Yang pertama kita cari tahu dulu bagaimana dia menyikapi sholatnya. Apakah tepat waktu, tumaninah. Yang kedua, bagaimana perkataannya. Apakah baik sesuai dengan yang ia lakukan atau tidak. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana karakter dan sikap dari orang tersebut. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Gimana Ahi Darmawan dengan jawabannya? Sudah puas? Tentunya sudah puas dong. Oke, terima kasih kepada semua pendengar radio Lestari FM yang sudah mendengarkan kajian Torehan Hati edisi malam ini, Rabu tanggal 23 2018. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara yang sama dan jam yang sama. Terima kasih telah menemani saya malam ini. Saya Lesta Gantara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Lestari FM 142,8 FM dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Muzzarella, dalam segmen Apa Kabar Dunia. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk menemani waktu sarapan Anda. Di antaranya, Bupati Mentawai minta warga awasi peredaran miras di pemukiman.
Kongres Amerika Serikat berikan penghargaan untuk Muhammad Yunus, dan simpati para atlet untuk korban ledakan di Boston Marathon. Informasi pertama mengenai Bupati Kepulauan Mentawai minta warga awasi peredaran miras di pemukiman. Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabagalet, meminta warga mengawasi peredaran minuman keras, miras, yang dijual bebas di lingkungan pemukiman, dan warga Kabupaten Mentawai tewas diduga usai mengkonsumsi miras yang dibeli di warung kelontongan. Yudas mengatakan miras tak boleh beredar sembarangan, karena dijual bukan di tempat tertentu, melainkan di tempat yang melanggar hukum, yaitu di tempat pemukiman warga. Jika terbukti ada warung, kios, dan toko menjual miras ilegal secara eceran kepada halayak umum di wilayah Mentawai, Yudas menganjurkan masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak. Yudas khawatir peredaran miras yang mudah diperoleh pembeli itu dikonsumsi kaula muda, maka dari itu perlu peran keluarga dan pendidik agar anak-anaknya tidak terjerumus menikmati miras. Informasi selanjutnya mengenai Kongres Amerika Serikat berikan penghargaan untuk Muhammad Yunus. Ekonomi kerakyatan dari Bangladesh, Muhammad Yunus, dianugerahi penghargaan tertinggi dari Kongres Amerika Serikat. Pendiri Grameen Bank itu diganjar medali emas Kongres Amerika Serikat. Yunus mempersembahkan penghargaan itu untuk para perempuan Bangladesh yang telah diberdayakannya. Yunus mengatakan penerimaan penghargaan tersebut bukan untuk pribadi, namun untuk semua perempuan yang meyakinkan Anda bisa memperdayakan diri mereka sendiri. Anggota Kongres utusan New Jersey, Rush Holt, menyanjung Yunus tinggi langit. Menurutnya, Yunus telah menjungkirkan cara pandang ekonomi arus utama. Selain itu, Yunus juga menerima Nobel Perdamaian pada 2006. Saat itu dirinya dianggap telah mengangkat jutaan orang Bangladesh terutama dari jurang kemiskinan. Dan informasi yang terakhir datang dari dunia olahraga seputar simpati para atlet untuk korban ledakan di Boston Marathon. Ledakan bom di ajang Boston Marathon telah menimbulkan banyak kecaman dan mengundang simpati dari masyarakat dunia. Para atlet tak ketinggalan memberikan simpati atas kehadirannya tersebut. Setidaknya 3 orang dinyatakan meninggal dunia dan sedikitnya 140 orang terluka. Ledakan ini terjadi 2 kali di dekat garis finish Boston Marathon minggu lalu. Simpati terus mengalir bagi para korban seiring usaha pihak berwenang menemukan pelaku pengeboman. Tak sedikit yang menyatakan bela sungkawa dan mengirim doa. Di antara mereka adalah sejumlah atlet dunia dan sejumlah mantan bintang olahraga petinju Mike Tyson, pebasket Shaquille O'Neal, dan pemegang rekor Olimpiade Michael Phelps. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Halo, selamat pagi listeners. Hari ini seperti biasa kita bakal mengulas makna lagu sambil menikmati musik tentunya. Seperti biasa, aku, Geoga Afri, bakalan nemenin kalian selama 1 jam ke depan dengan beberapa fakta dan informasi seputar musik. Oke, sebelum kita mulai, ayo kita dengerin yang satu ini dulu ya. Ini dia, Haze from Dre. Asik banget ya lagunya. Nadanya yang tenang dipadu instrumen tradisional Korea yang unik berhasil bikin lagu ini ada di peringkat ke-7 minggu ini loh. Lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang berpisah, namun sulit untuk saling melupakan karena faktanya mereka masih saling menunggu satu sama lain. Hayo, siapa nih yang relate? Lagu ini adalah hasil kolaborasi Haze dengan penyanyi tradisional Korea, An Yeon loh. Oke, listeners, mari kita berpindah ke lagu selanjutnya yaitu The Walters, I Love You So. I've gotta get away and let you go. I've gotta get over, but I love you so. I love you so. I love you
1 jam udah lewat aja ya. Sebelum aku akhirin, aku pengen kasih tahu makna tentang lagu ini nih. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sudah muak dengan hubungan toksik, namun enggan untuk meninggalkan pasangannya. Sedih sekali ya guys, tapi ingat ya, jika kalian mengalami hal yang sama, jangan pernah ragu untuk meninggalkan red flag, oke? Makan hati gak bikin kalian makan mewah. Selain itu, dengan terus bertahan di hubungan seperti itu, sama aja kalian gak sayang diri sendiri. So, stay safe. Nah, segitu dulu informasi yang aku bahas hari ini. Jangan lupa besok di Skillman bakalan kembali lagi di hari yang sama dan di jam yang sama, dengan informasi yang up to date, only on 142,8 The Star FM. See you, bye! Sugeng rawuh kawula sedaya wong Jawa. Kabare? Ora, kita kumpul marang Lestari FM, stasiun radio sing ngandhek ingen di jroning ati para wong Jawi. Ayo arep ngguyu ana cerita wong Jawi kang bakal diomongi saiki. Wonten ing studio kula ana kang siap banget ngendika cerita kula saiki. Ana kang apik lan nglebur para wong Jawi. Ya tak sembut iki cerita wong Jawi. Sugeng enjang kula Gusti, gimana kabare teman-teman? Kiye? Enjang Gusti, kabare ana kabare. Wah, seneng rasane dadi wong Jawi ya. Kiye? Nah, teman-teman, aku pitulung besok nandang kersa sono. Ana cerita wong Jawi kiye sing ora perlu dilampahi. Nggih Gusti, kula arep ngomong babagan zaman anak dulu. Piye iki Gusti? Seru toh? Iya nih Gusti, ada cerita kalau pas zaman sekolah dulu. Pas sekolah dulu, waktu kulo masih kecil. Apa cerita Gusti? Waktu sekolah, kulo suka nggawa wedang jahe nang warung kuliner kang nang deket sekolah. Iki pas musim hujan Gusti. Apa sampean sengaja nglakoni iki Gusti? Ya ora, nanggung bae lumayan ngasilake duit saking nggawa wedang jahe. Wah, seru banget loh cerita wong Jawi iki ya, teman-teman. Iki kula bakal sambung nom besok ndang kreso. Jangan lupa dengerin terus Lestari FM kang ngomong Jawa. Nah, kabeh wong Jawi sampun dalanin ndang kreso, ketemu nandang kreso besok. Mugi-mugi kita tetap sehat lan sejahtera. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, atau dalam bahasa Inggrisnya itu good afternoon. Halo adik sahabat cilik Lestari FM 142,8 radio kita semua. Apa kabarnya nih adik sahabat cilik sore ini? Kak Koni harapkan semua sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi buat adik sahabat cilik yang sedang kurang sehat, Kak Koni doain semoga cepat sembuh. Dan buat adik sahabat cilik yang sehat, tetap dijaga kesehatannya ya. Ingat, jangan jajan sembarangan. Seperti biasa, adik sahabat cilik, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Kak Koni bakal nemenin adik sahabat cilik semua dalam program Dunia Cilik, edisi Kamis 29 April 2010. Dalam program ini, Kak Koni bakal ngedongeng dan muterin lagu spesial buat adik sahabat cilik Aur. Gimana akhir pekan dan liburannya adik sahabat cilik bersama orang terdekat? Mungkin bersama papa, mama, om, tante, kakak, atau sahabat terdekat. Menyenangkan gak? Semoga menyenangkan ya. Setelah dari pagi sampai sore, adik sahabat cilik mungkin bepergian keluar rumah menikmati hari libur. Mungkin ke tempat wisata seperti ke museum atau situs sejarah negeri ini, ke pantai, ke taman kota, ke perbukitan, atau puncak, ke mall, atau hanya di rumah saja. Main kemah-kemahan di halaman rumah, main rumah-rumahan, main masak-masakan, main puzzle, atau seperti zamannya Kak Koni dulu waktu masih kecil, main petak umpet. Jadi mungkin adik sahabat cilik udah pada kecapean nih ya. Makanya udah sore gini saatnya untuk bersantai. Mending santai sambil dengerin dongeng dari Kak Koni di dunia anak. Tapi ngomong-ngomong Kak Koni mau nanya nih, buat adik sahabat cilik yang beragama Nasrani, tadi pagi pergi ke sekolah minggu atau enggak nih? Harus ya, pokoknya harus dengaran sama orang tua, terlebih Tuhan.
Juga buat yang beragama Islam, jangan lupa abis maghrib nanti buku Iqra-nya dibuka dan dibaca, atau mungkin sudah ke Al-Quran. Jangan lupa ya, sholat dan mengaji. Pokoknya semua adik sahabat cilik harus menjalankan semua perintah agamanya masing-masing dan menjauhi larangannya. Harus patuh sama orang tua, gak boleh ngelawan sama orang tua. Gak mau kan jadi anak durhaka seperti si Malin Kundang di dongeng Kak Koni minggu lalu? Jadi adik sahabat cilik harus jadi anak manis yang baik budi pekertinya. Biar adik semua bisa masuk surga. Amin. Udah jam segini, adik sahabat cilik udah pada mandi belum nih? Kak Koni yakin pasti sudah pada mandi. Soalnya kalau mau ditemani Kak Koni, adik sahabat cilik harus sudah mandi. Jadi adik sahabat cilik udah pada wangi, cakep, dan duduk manis menyimak dongeng dari Kak Koni. Buat adik sahabat cilik yang belum mandi, mandi dulu ya. Kalau belum bisa mandi sendiri, minta mama atau mbaknya mandiin. Kak Koni tungguin deh. Sambil nungguin adik sahabat cilik mandi, Kak Koni mau ngasih hadiah. Hore, seneng gak? Nih, dapat hadiah dari Kak Koni. Seneng dong dapat hadiah. Tahu nggak hadiahnya apa? Yo, siapa yang bisa tebak? Hadiah dari Kak Koni seperti biasa berupa lagu ya. Lagu pertama dari penyanyi cilik kita, Sisio, Kebelet Pipis, ciptaan Papa Tibob. Buat adik sahabat cilik yang sudah mandi, udah siap dengerin dongeng di dunia anak? Our Radio 107,7 FM, radio kita semua, jangan kemana-mana. Jangan ganti frekuensinya. Tetap duduk manis di depan radionya. Kalau kakak atau orang rumah mau ganti, bilangin. Nanti dijewer sama Kak Koni. Yang baru mau mandi yang bersih ya. Jadi nanti kalau Kak Koni balik lagi, adik sahabat cilik udah pada wangi, cakep, dan duduk manis menyimak dongeng dari Kak Koni. Ada yang tahu nggak Kak Koni sekarang mau ngedongengin apa? Yaps, bener banget. Kak Koni mau ngedongengin tentang Cinderella. Aduh, Kak Koni kebelet pipis nih, kebelet pipis papa. Seperti Sisio, kebelet pipis. Selamat menikmati. Halo adik sahabat cilik. Udah wangi dan cakep nih. Jangan lupa duduk yang manis ya. Gitu dong, buat yang bandel, yang belum mandi, nanti gak dikasih permen sama Kak Koni. Balik lagi tentunya masih bareng Kak Koni di program Dunia Cilik, dan inilah hadiah yang ditunggu-tunggu. Ya, Kak Koni bakal ngedongeng. Ada yang masih inget Kak Koni tadi janjiin mau ngedongengin cerita apa? Ayo, apa ayo? Yaps, bener banget. Kak Koni mau ngedongengin tentang Cinderella. Ada yang tahu nggak Cinderella itu siapa? Buat yang pengen tahu, duduk yang manis ya. Kak Koni mau ceritain nih, disimak ya. Di sebuah kerajaan, ada seorang anak perempuan yang cantik dan baik hati. Ia tinggal bersama ibu dan kedua kakak dirinya, karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Di rumah tersebut, ia sudah disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Ia selalu dibentak dan hanya diberi makan satu kali sehari oleh ibu tirinya. Kakak-kakaknya yang jahat memanggilnya Cinderella. Cinderella artinya gadis-gadis yang kotor. Cinderella artinya gadis yang kotor dan penuh dengan debu. Kata mereka itu adalah nama yang cocok buat dia. Setelah beberapa lama, pada suatu hari datang pengawal kerajaan yang menyebarkan surat undangan pesta dari istana. Kakak-kakak Cinderella menyambut gembira. Mereka langsung sibuk menghayal berdandan secantik-cantiknya. Bahkan mereka sudah menghayal menjadi tuan putri di istana. Hari yang dinanti tiba. Kedua kakak tiri Cinderella mulai berdandan dengan gembira. Cinderella sangat sedih sebab ia tidak diperbolehkan ikut oleh kedua kakaknya ke pesta di istana. Karena Cinderella tidak memiliki baju pesta, setelah semua berangkat ke pesta, Cinderella kembali ke kamarnya. Ia menangis keras-kerasnya karena hatinya sangat kesal. Cinderella bersedih tidak bisa pergi ke istana dengan baju kotor seperti ini, tapi Cinderella sangat ingin pergi. Nah, menurut adik sahabat cilik, bisakah Cinderella pergi ke pesta dansa dan bertemu pangeran? Jadi jangan kemana-mana. Ini dia Joshua di Obok-Obok. Balik bareng Kak Koni, betul-betul. Hehe. Tentunya masih di dunia anak. Nah, yang penasaran tadi, Kak Koni lanjutin lah. Nah, yang penasaran tadi, Kak Koni lanjutin lagi ya, adik sahabat cilik. Tidak berapa lama, terdengar sebuah suara. Suara itu menyuruh Cinderella berhenti menangis.
Ketika Cinderella berbalik, ia melihat seorang peri. Peri tersenyum dengan ramah. Cinderella disuruh mengumpulkan 4 ekor tikus dan 2 ekor kadal. Setelah semuanya dikumpulkan Cinderella, peri membawa tikus dan kadal tersebut ke kebun labu di halaman belakang. Simsalabim! Sambil menebar sihirnya, terjadilah suatu keajaiban, adik sahabat cilik. Tikus-tikus berubah menjadi 4 ekor kuda, serta kadal-kadal berubah menjadi 2 orang sais. Yang terakhir, Cinderella berubah menjadi putri yang cantik dengan memakai gaun yang sangat indah. Karena gembiranya, Cinderella mulai menari berputar-putar dengan sepatu kacanya seperti kupu-kupu. Peri berpesan, pengaruh sihir ini akan lenyap setelah lonceng pukul 12 malam berhenti. Karena itu, Cinderella disuruh pulang sebelum lewat tengah malam. Cinderella sangat berterima kasih pada peri. Kereta kuda emas segera berangkat membawa Cinderella menuju istana. Setelah tiba di istana, ia langsung masuk ke aula istana. Begitu masuk, pandangan semua yang hadir tertuju pada Cinderella. Mereka sangat kagum dengan kecantikannya. Terdengar suara kagum. Cantik ya putri itu. Putri dari negara mana ya? Akhirnya sang pangeran datang menghampiri Cinderella. Pangeran menawarkan untuk berdansa bersama. Cinderella menerima tawaran tersebut. Mereka menari berdua dalam irama yang pelan. Ibu dan kedua kakak Cinderella yang berada di situ tidak menyangka kalau putri yang cantik itu adalah Cinderella. Pangeran terus berdansa dengan Cinderella. Cinderella adalah sosok putri yang diidamkan pangeran. Karena bahagianya, Cinderella lupa akan waktu. Jam mulai berdentang 12 kali. Cinderella langsung meminta maaf untuk pamit pulang. Cinderella menarik tangannya dari genggaman pangeran dan segera berlari keluar. Di tengah jalan, sepatunya terlepas belah, tapi Cinderella tidak memperdulikannya. Ia terus berlari, dan pangeran mengejar Cinderella, tetapi ia kehilangan jejak Cinderella. Di tengah anak tangga, ada sebuah sepatu kaca kepunyaan Cinderella. Pangeran mengambil sepatu itu. Pangeran bertekad dalam hati untuk mencari pemilik sepatu itu. Meskipun Cinderella kembali menjadi gadis yang penuh debu, ia amat bahagia karena ia bisa pergi ke pesta. Esok harinya, para pengawal yang dikirim pangeran datang ke rumah-rumah yang ada anak gadisnya di seluruh pelosok negeri untuk mencocokkan sepatu kaca dengan kaki mereka. Tapi tidak ada yang cocok. Sampai akhirnya para pengawal tiba di rumah Cinderella. Para pengawal bilang mereka mencari pemilik sepatu itu kepada kedua kakak Cinderella. Mereka mencoba sepatu tersebut, tapi kaki mereka terlalu besar. Mereka tetap memaksa kakinya dimasukkan ke sepatu kaca sampai lecet. Pada saat itu, pengawal melihat Cinderella. Mereka ingin Cinderella mencoba memakai sepatu itu. Ibu tiri Cinderella menjadi marah. Kemudian Cinderella menjulurkan kakinya. Ternyata sepatu tersebut sangat cocok. Pengawal pun terkejut dan menyambut gembira, karena putri yang dicari sudah ditemukan. Cinderella menoleh ke belakang. Peri sudah berdiri di belakangnya. Peri bilang bahwa sudah saatnya Cinderella hidup bahagia di istana menjadi seorang putri. Begitu Peri membaca mantranya, Cinderella berubah menjadi seorang putri yang memakai gaun pengantin. Pengaruh sihir kali ini tidak akan hilang walau jam berdentang 12 kali. Cinderella diantar oleh tikus-tikus dan burung yang selama ini menjadi temannya. Sesampainya di istana, pangeran menyambutnya sambil tersenyum bahagia. Karena Cinderella menikah dengan pangeran dan hidup berbahagia. Demikian dongeng Kak Koni kali ini. Pesan Kak Koni, jangan jahat kepada saudara kalian ya, adik sahabat cilik. Tetap menjadi anak yang manis dan baik hati. Sayangi dan patuhi orang tua. Buat adik yang beragama Islam, jangan lupa bentar lagi azan maghrib. Jangan lupa sholat dan mengaji. Jangan lupa belajar. Jangan kebanyakan main. Jangan tidur larut malam. Sampai ketemu minggu depan. Ini dia hadiah terakhir dari Kak Koni, sebuah lagu dari Mama Ira Cinderella. Dadah!